Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 di bulan September ya 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya penurunan ya di 0,91%, cukup tipis ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin serta rival-rivalnya ya. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam Bitcoin mengalami penurunan di 0,9%, disusul oleh Ethereum di 1,3% ya. Kemudian untuk BNB juga turun di 0,9%, SRP turun di 1,5% guys. Dan di sini cukup menarik ya kalau kalian lihat untuk Toncoin ini masih melanjutkan kenaikannya guys. Bahkan hari ini naiknya lebih kencang lagi ya di 12,32% guys. Ini keren banget. Sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang ini untuk Toncoin naiknya sudah 34%. Keren ya. Dan kalau kita lihat untuk altcoin yang lain pergerakannya tidak cukup jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Dan rata-rata perubahannya di 1-2% saja guys ya. Tapi secara keseluruhan kalau kalian lihat di chart masing-masing ya sepertinya masih sideways, dan begitu juga seperti yang terlihat dalam grafik Bitcoin di sini untuk pergerakan harganya ya. Terlihat untuk close candlenya memang kemarin ini merah, tapi kalau kita lihat sebenarnya masih sideways ya. Masih bertahan di sekitar harga 26.500 ya. Dan kita doakan aja ya semoga di MA20 time frame daily ini masih bisa bertahan untuk menjadi support yang kuat ya, sehingga bisa melanjutkan untuk tren naiknya dan mencoba retest di harga 27.000 guys. Oke, kita akan update lagi ya nanti untuk perkembangan harga Bitcoin ini. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Daily Coin ya, dimana di sini diinformasikan adanya ataupun beredar ya berita palsu tentang BlackRock ya, bahwa katanya BlackRock ini akan beralih ya dari Bitcoin ke XRP guys. Jadi di tengah-tengah rumor yang beredar, dugaan pergeseran strategi mata uang digital BlackRock ini memicu intrik guys. Tetapi jika dilihat lebih dekat, hal ini menunjukkan kurangnya kredibilitas. Sebuah rumor yang menyatakan bahwa BlackRock, manajer aset terbesar di dunia yang memiliki dana kelolaan sekitar 9 triliun dolar, dapat mengubah strategi mata uang digitalnya dari Bitcoin ke XRP menjadi viral di platform media sosial X. Tidak ada bukti konkret ya yang mendukung gagasan tentang peralihan dari Bitcoin ke XRP yang dilakukan oleh BlackRock ini guys. Dan BlackRock tidak dapat disangkal memang mengajukan permohonan ya untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin, meskipun dibanjiri oleh penundaan peraturan di tangan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya. Di mana Larry Fink sebagai CEO BlackRock juga telah memberikan dukungannya terhadap potensi industri kripto untuk merevolusi keuangan, sebuah perubahan yang mencolok dari sikap skeptis sebelumnya guys. Asal mula gebrakan ini tampaknya berasal dari sebuah tweet yang berasal dari sumber berita yang meragukan ya dengan julukan Wall Street Bulls, di mana tweet ini menambahkan ke ranah spekulasi dan menyindir pergeseran kepercayaan institusional menuju aset digital yang lebih berkelanjutan dan efisien. Komunitas XRP diperingatkan untuk berhati-hati guys. Jadi narasi spekulatif ini mendapatkan daya tarik lebih lanjut ya ketika sebuah artikel di investing.com menegaskan bahwa BlackRock secara menyeluruh mengevaluasi kembali pendiriannya terhadap Bitcoin demi XRP. Semuanya tanpa menawarkan sumber yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim tersebut guys. Tokoh-tokoh terkemuka dalam komunitas XRP secara tidak kritis menerima narasi ini sehingga memicu spekulasi guys. Dalam komunitas kripto yang lebih luas, individu seperti Mason Versluis berhati-hati dan mengeluarkan nasihat yang bijaksana kepada para investor bahwa jangan percaya apapun sampai Anda melihat bukti yang kuat guys. Jadi meskipun berita ini beredar ya, tetap kalian harus verifikasi ya untuk berita-berita yang beredar di media sosial. Karena bisa saja ya di media sosial itu kan secara individu orang yang memposting ya. Jadi untuk keakuratan ataupun kredibilitas dari berita tersebut itu masih dipertanyakan guys. Jadi jangan FOMO ya, atau kalian jangan takut dulu untuk berita-berita yang beredar di media sosial guys. Jadi harus benar-benar di cross check semuanya guys. Oke, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya masih dari Daily Coin ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa dompet dari miliarder Mark Cuban ini diretas guys senilai 900
$900.000 guys. Nah ini menarik ya. Jadi peretas menguras sekitar $900.000 dari wallet Mark Cuban yang tidak aktif dalam waktu kurang dari 10 menit guys. Miliarder Amerika dan pembawa acara Shark Tank yaitu Mark Cuban baru-baru ini menjadi korban serangan jahat yang menguras lebih dari $900.000 dari wallet MetaMask-nya dalam waktu kurang dari 10 menit. Pengusaha ini merasa bingung dan mengklaim bahwa dia tidak tahu persis bagaimana para peretas membobol akunnya guys. Jadi kejadian ini seperti yang pernah saya alami ya, dan saya juga mengalami hal serupa guys, dimana aset-aset saya itu mengalami kehilangan tanpa saya menyadarinya guys. Bahkan saya tidak mengerti bagaimana caranya mereka bisa masuk ataupun mengambil alih akun MetaMask saya guys, dan saya kehilangan aset saya. Meskipun saya sudah konfirmasi ke pihak MetaMask, mereka tidak bisa melakukan apa-apa guys. Jadi pada tanggal 15 September, penyelidik blockchain independen bermata elang yaitu UAS melihat perilaku mencurigakan di salah satu dompet kripto Mark Cuban yang tidak aktif setelah menganalisis data on-chain, di mana penyelidik mengungkapkan bahwa dompet tersebut mengizinkan penarikan beberapa aset dengan total $900.000 dalam jangka waktu 10 menit. Aset tersebut termasuk USDC, USDT, STETH, Matic, Ethereum, Audio, GOM, dan banyak lagi guys. Dompet tersebut kemudian mentransfer USDC senilai $2 juta ke dompet lain, membuat para penyelidik percaya ya bahwa Cuba mungkin telah memindahkan asetnya guys. Namun beberapa jam setelah serangan tersebut, Cuban mengkonfirmasi bahwa dompetnya yang tidak aktif telah disusupi, tetapi dia berhasil menyelamatkan sedikit dengan mengirimkan asetnya ke Coinbase Custody. Meskipun penyebab pasti peretasan masih belum jelas ya, banyak yang berspekulasi bahwa para peretas telah memantau aktivitas di Cuban, menunggu kesempatan untuk menerkam. Para penyelidik internet menyarankan bahwa miliarder tersebut mungkin telah salah menandatangani transaksi berbahaya yang mirip dengan pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin dan serangan Ethereum whale baru-baru ini guys. Namun, banyak yang dengan cepat menyanggah teori tersebut dengan menyatakan bahwa kunci pribadi Cuban telah disusupi, mengingat bahwa dana tersebut langsung ditransfer ke keluar dari dompet tersebut guys. Jadi intinya kalian harus melakukan banyak cross check ya ataupun verifikasi. Dan kalian juga harus berhati-hati menggunakan wallet kalian, jangan asal-asalan menautkan ke website-website yang gak jelas ya. Dan setiap kali kalau memang kalian harus menautkan suatu wallet ke website tertentu, kalian harus pastikan bahwa website tersebut terpercaya, bukan website phishing dan lain-lain ya. Dan untuk lebih aman lagi, gunakan wallet yang tidak ada isinya guys, agar lebih aman aja ya. Jangan sampai terjadi seperti yang saya alami juga, dan juga si Mark Cuban ini guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Magic Eden yang merupakan marketplace NFT ya di jaringan Solana ini mengintegrasikan NFT-nya terkompresi Solana ke dalam pasarnya guys. Jadi pasar NFT Magic Eden percaya bahwa menurunkan biaya produksi NFT menciptakan jalur akses yang mudah bagi pengguna baru untuk mencoba NFT. Pasar token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT ya, yaitu Magic Eden telah mengumumkan bahwa mereka akan mendukung NFT terkompresi Solana atau CNFT untuk memberikan alternatif yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk memiliki barang koleksi digital guys. CNFT berbeda dari NFT Solana biasa ya, karena datanya dikompresi dan disimpan di luar rantai ya, atau bersifat off-chain. Oleh karena itu, produksi dalam jumlah yang lebih besar lebih memungkinkan karena membutuhkan biaya yang lebih rendah ya untuk mencetaknya. Menurut Magic Eden, NFT jenis ini sangat ideal untuk membuat koleksi yang diproduksi secara massal di berbagai industri seperti game, musik, acara, dan metaverse. Pasar NFT percaya bahwa hal itu memungkinkan pencipta ataupun para kreator NFT menjangkau khalayak yang lebih luas ya tanpa mengeluarkan lebih banyak uang. Pasar NFT juga percaya bahwa menurunkan biaya yang terlibat dalam produksi NFT atau minting NFT, hal itu berpotensi mendorong adopsi dan menjadi jalur akses yang mudah ya bagi orang-orang baru untuk mencoba mengumpulkan NFT guys. Dengan biaya yang lebih rendah, pengguna dapat mengumpulkan NFT tanpa mempertaruhkan sejumlah besar dana untuk memperoleh koleksinya guys. Dan ini menurunkan resiko kehilangan uang karena NFT. CNFT didukung oleh kompresi Solana, sebuah fitur yang memungkinkan sebanyak 1 juta NFT dicetak hanya dengan sekitar $110 saja guys. Dibandingkan dengan mencetak NFT di Ethereum yang dapat menelan biaya mulai dari $2,9 hingga lebih dari $30 yang mencetak per NFT-nya guys. Biaya pencetakan diturunkan secara drastis dengan si NFT ini guys.
Meskipun mungkin ada keuntungan untuk menghosting NFT secara off-chain, terkadang juga ada tantangannya sendiri guys. Dimana pada tahun 2022 NFT yang dicetak di bursa kripto FTX rusak dan menampilkan gambar kosong saat bursa tersebut bangkrut ya. Dan seorang insider menunjukkan bahwa NFT dihosting menggunakan API Web2 bukan blockchain, dan memperingatkan bahwa ada pelajaran yang bisa diambil dari hosting NFT menggunakan teknologi Web2 guys. Jadi intinya tetap kalian harus berhati-hati ya untuk melakukan minting NFT di Solana ini, meskipun ada teknologi baru yang disebut si NFT ini guys. Kalau melihat dari histori yang sudah pernah terjadi di FTX ini. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa efeknya ya terhadap Solana, karena ini sebenarnya cukup bagus juga ya untuk inovasinya, sehingga akan membuat para kreator ini semakin tertarik untuk membuat atau minting NFT-nya di jaringan Solana guys. Oke, keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Intelligence dan ini berhubungan dengan Telegram ya. Nah, ini menarik di mana Telegram ini meluncurkan dompet kripto di blockchain Ton dan membuka jalan untuk integrasi Web3 guys. Nah, ini mungkin salah satu kenapa sebab dari token Ton yang tadi naik 12% ya, berhubungan dengan Telegram ini guys. Jadi dompet kripto ini beroperasi pada blockchain The Open Network atau Ton dan memberikan pengguna Telegram cara yang mulus ya dan aman untuk mengelola aset digital mereka guys. Aplikasi perpesanan populer Telegram telah memperkenalkan dompet kripto yang telah lama ditunggu-tunggu, menandai langkah signifikan untuk mewujudkan visinya dalam membangun ekosistem Web3. Pengumuman ini disampaikan pada acara Token 2049 di Singapura yang menimbulkan antusiasme besar di antara 800 juta pengguna global platform ini. Dompet kripto ini beroperasi pada blockchain The Open Network atau TON, memberikan pengguna Telegram cara yang mulus dan aman untuk mengelola aset digital mereka. Integrasi dompet Ton ke dalam Telegram memiliki dampak langsung pada pasar kripto, menyebabkan nilai Toncoin melonjak ya sekitar 7% pada saat peluncurannya. Dan Yayasan Ton atau Ton Foundation telah meluncurkan insentif yang menarik untuk proyek-proyek yang dibangun di atas blockchain Ton. Proyek-proyek ini akan menerima akses istimewa ke platform periklanan Telegram atau Telegram Ads. Meskipun fitur dompet saat ini dapat diakses di pengaturan aplikasi untuk pengguna yang sudah ada, peluncuran di seluruh dunia dijadwalkan pada bulan November tahun ini ya, dengan pengecualian di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Perjalanan Telegram untuk mengintegrasikan dompet kripto berbasis Ton telah dimulai sejak tahun 2019. Namun proyek ini menghadapi kendala besar ya ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengajukan gugatan terhadap Telegram pada tahun 2020. SEC menuduh bahwa penawaran koin perdana atau ICO Telegram senilai 1,7 miliar dolar adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Sebagai tanggapan ya, Telegram mencapai kesepakatan dengan SEC di mana setuju ya untuk membayar denda sekitar 18,5 juta dolar dan mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada para investor. Dan sekarang dengan kolaborasi baru mereka ya, Ton Foundation dan juga Telegram bertujuan untuk menjalin kemitraan yang kuat dan mengembangkan infrastruktur Web3 dalam platform perpesanan guys. Visi mereka jelas ya, bahwa untuk menghilangkan hambatan penerimaan dan membangun pintu gerbang yang ramah pengguna ke mata uang kripto untuk semua pengguna Telegram. Singkatnya, dompet kripto Telegram yang dibangun di atas blockchain Ton diatur untuk membentuk kembali landscape manajemen aset digital dalam aplikasi perpesanan. Dengan peluncuran global di depan mata dan komitmen terhadap pengembangan Web3, Telegram siap untuk menjadi pemain terkemuka di dunia mata uang kripto guys. Nah, ini menarik ya, semoga aja dengan peluncuran di seluruh dunia sekitar bulan September ini benar-benar terwujud ya. Dan mungkin salah satu yang membuat kenapa harga Ton hari ini naiknya cukup tinggi ya. Dan ini menarik guys untuk diikuti ya. Kita akan update lagi nanti. Dan kita langsung ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Block, di mana di sini diinformasikan bahwa blockchain Optimism ini akan mendistribusikan dana yang tidak diklaim dari airdrop pertamanya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Optimism sebagai salah satu jaringan layer 2 teratas di Ethereum akan mendistribusikan sisa dana dari airdrop pertamanya langsung ke alamat yang memenuhi syarat yang belum mengklaim airdropnya secara langsung guys. Airdrop yang dimulai pada 1 Juni 2022 telah mendistribusikan 166 juta dolar dari hampir 215 juta token yang disediakan untuk airdrop ke alamat yang mengklaim airdrop sebelum pengumuman, menurut data blockchain. Sekitar seperempat dari alamat yang memenuhi syarat tidak mengklaim airdrop dan dengan demikian akan menerima distribusi langsung hari ini seperti yang diumumkan oleh Optimism. Optimism telah berkomitmen untuk mendistribusikan 19% dari pasokan token awalnya melalui airdrop, dan setelah 2 airdrop sejauh ini 13,73% dari pasokan awal tersebut masih tersisa ya. Ini menurut data dari Optimism, dan Optimism belum mengumumkan airdrop ketiga.
Optimism saat ini adalah layer 2 terbesar kedua di Ethereum yang diukur dengan total value lock-nya atau TVL menurut data dari The Block, guys. Dan ini kalau menurut saya unik ya, karena tidak banyak platform yang melakukan hal ini ya, dimana untuk batas claiming dari airdropnya itu kalau sudah kadaluarsa biasanya akan hangus, guys. Tapi ini justru keren ya yang dilakukan oleh Optimism, yang melakukan kebijakan dengan melakukan transfer secara mandiri ya ke wallet-wallet yang eligible untuk menerima airdrop. Ini keren banget, guys. Dan pertanyaannya, apakah cara ini akan dilakukan oleh rival-rivalnya seperti Arbitrum, Aptos, dan yang lain-lain, guys, dimana wallet yang eligible belum juga melakukan claiming dan akan dilakukan secara manual oleh platformnya. Kita tunggu aja, guys, ke depannya. Oke. Jadi untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi, guys, jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.